Nabi Hizkiel, Tuhan berkata, orang yang kamu cintai nanti malam tak mati, tak ambil. Tapi kamu tidak boleh nangis, tidak boleh duka. Piye coba? Waktu anak Harun mempersembahkan api asing, langsung mati. Musa berkata sama Harun, awas, jangan kamu nangis, jangan kamu berduka, nanti kamu mati sekalian. Aneh. Kita itu kerap kali memang tidak bisa mengerti. Tapi yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah hatimu nurut. Hatimu tertuju kepada Tuhan. Hatimu mendahulukan Tuhan. Sehingga pada waktu setelah mati, Daud sudah bertobat karena itu memang kesalahan dia bisa nerima. Lalu dia hubungan sama Batseba, keluar Salomo. Loh, bayangin saudara. Keluar Salomo, kok dia berani janji, nanti yang jadi raja gantiin aku Salomo. Bayangin saudara. Dia janji itu dia tidak sadar bahwa itu Tuhan. Karena apa? Karena sampai pada waktunya di mana dia sudah lari dari Absalom, kemudian Adonia sedang menyembelih sapi, mau ada pesta karena Adonia merasa anaknya ini akan jadi raja. Dia tidak tahu. Sehingga Nabi Nathan memperingatkan sama Batseba, kalau kamu tidak menghadap raja sekarang, kamu tidak bisa menyelamatkan jiwamu dan anakmu. Lucunya zaman itu, saudara coba perhatiin. Kalau Salomo pada waktu itu tidak diangkat jadi raja oleh Raja Daud, dia pasti dibunuh oleh Adonia dan Batseba ibunya pun dibunuh. Bayangin. Jadi kalau kamu lihat itu perbuatan-perbuatan itu semua harus ada akibatnya. Demikian juga hidup kita di dalam dunia ini, semua yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pasti ada akibatnya. Maka dari itu tugas saudara harus sadar. Waduh, contohnya aku dulu ini mengerjakan perusahaan ini, lalu kerja join sama ini, atau kamu sekolah ini, atau kamu jadi karyawan ini. Apakah kamu itu sudah lapor sama Tuhan dan kamu yakin itu Tuhan yang menyediakan? Atau karepmu sendiri? Kalau sekarang mengalami kemerosotan, kehancuran, yang dibutuhkan hanya bertobat. Ngaku di hadapan Tuhan. Betul Tuhan, aku dulu mulainya ini bukan dari Engkau. Demikian juga istri, suami, kamu dapat dulu itu dari mana? Dari Tuhan atau dijodohin? Lah aku kan zaman kuno Pak. Kalau kawin itu tidak seperti zaman sekarang Pak. Bisa lihat dulu calon istriku. Dulu enggak, kayak beli kucing di dalam karung. Ya toh? Alkitab contohnya ada. Ada. Yakob kerja setengah mati untuk Rachel. Lalu datang harinya yang dikawin ke si Lea. Loh, saudara ngerti? Lah kawin
Kok tidak bisa ngerti itu Lea? Bukan Rahel. Itu piye coba? Dan pacaran itu 7 tahun. Lah kayak pacaran 7 tahun tuh. Mbok cuma ketemu ya ngerti toh ya bentuke ya beda toh ya, kakike beda kok. Kenapa? Lah karena kalau zaman dulu kawin itu ditutupi. Ora kowe zaman sekarang. Pakai waring tapi tembus pandeng. Zaman itu kan tutup. Film-film Tiongkok itu tutup, enggak tahu. Terus tak kapan tahunnya? Di kamar. Lah, di kamar zaman itu belum ada listrik. Jadi masuk do kamar, dibuka ya enggak kelihatan. Karena apa? Gelap. Ya dah. Taunya kapan? Besok pagi-pagi ada sinar matahari. Lea marah dia. Tapi marah wis kadung. Sama apa? Ya marah. Aku kerja buat Rahel. Kenapa, Mbok? Tipu. Laban bilang, "Ndak biasa." Udahlah, genepi, ambil aja Lea. Nanti Rahel cuma tak kasih ke kamu. Kerja lagi 7 tahun. Bayangin, saudara. Tapi hebatnya si Yakub ini nurut. Terima, ya sudah. Wah, hasilnya luar biasa. Maka dari itu saudara, kalau engkau sedang mengalami kemerosotan, mengalami pencobaan, mengalami hal-hal yang tidak enak, jangan kecewa, jangan ngomel. Tuhan lebih tahu yang terbaik. Diizinkan terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Yang dibutuhkan adalah kamu sadar, akui, bertobat. Tuhan nanti hasilnya luar biasa. Salomo diangkat jadi raja karena Tuhan. Kalau kamu baca Alkitab kamu tahu. Adonia sekalipun tidak jadi raja, Salomo yang diangkat. Adonia ngakui, harusnya aku yang jadi raja. Tapi Salomo dapat karena Tuhan. Sehingga kalau saudara nanti bertobat dan sadar dan akui dan Tuhan beracara, tunggu waktu. Jadi jangan, aku sudah bertobat, aku sudah ngaku Pak, tapi kok tambah lama tambah parah. Loh, kalau mau tambah parah itu tambah mau selesai. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu ngomongnya gitu. Kalau kamu sayang nyawa, kamu bakal kehilangan nyawa. Jadi berarti kalau usahamu, kalau apa itu, kamu hatimu di situ, lalu takut nanti bangkrut atau kehilangan nyawa, malah bangkrut. Tapi kalau kamu mengucap syukur, nanti Tuhan bikin acara. Entah kamu dibikin linglung sedikit, supaya ndak inget, ndak mikir ke situ. Bisa. Ini contohnya, wong Tuhan itu memang aneh-aneh. Istri saya ini kan anaknya orang yang ndak percaya. Jadi pada waktu pacaran sama saya, dia itu bingung saudara. Bingungnya apa? Cengbeng. Dia memang pintar masak, jadi cengbeng harus masak. Buat siapa? Buat kekuburan. Buat bapaknya, buat anu. Nah, dia bilang aku gini, wah piye ya aku ini ya. Aku ini sudah jadi anak Tuhan, tapi cengbeng ini suruh masak. Buat apa? Masak buat papa yang sudah mati. Lah sudah mati kok pakai makanan buat apa? Lah itu kepercayaan mereka itu wis mati itu jaluk makan. Tahu nih jaluk makan? Ngimpeni.
Ngimpeni itu yang jaluk makan siapa? Ya papa. Loh, lah papamu kan sudah mati. Iya, jadi yang ngimpeni siapa? Setan. Kowe itu ditipu. Loh, terus piye aku ini? Aku ini piye, masak boleh ndak? Sebetulnya ndak boleh karena Tuhan ndak suka kowe masak persembahan itu. Terus piye jawabnya? Aku tuh kok ya bisa lucu. Sembayang. Tuhan, aku ini ndak mau masak, tapi keadaan kepepet kayak gini. Piye caranya Tuhan, apa ya aku ini ndak masak? Saudara tahu, kurang 3 hari jatuh sakit. Sakit dia. Panas badannya sakit, pelek. Lalu tante-tantenya tanya, "Loh, kowe ndak masak buat papa?" "Lah sakit toh." "Oh ya wis, aku sakit terus tak masak ke aku." Jadi dia ndak masak toh. Tapi setelah cengbing liwat, bangkit sembuh. Terus dia bilang ini, "Tapi caranya Tuhan kok aneh sih? Kok aku dibikin sakit?" Lah ya Tuhan itu lebih ngerti. Nek kowe ndak sakit dipeksa. Nah, daripada dipeksa, ya wis enak sakit itu. Tinggal tidur aku. Aneh ya Tuhan itu. Iya. Tuhan itu beracara dalam perkara hari demi hari. Dalam segala perkara. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Inilah yang saudara harus lakukan. Sebab kalau tidak, dalam segala perkara, itu urutannya itu begitu. Bertobat, tunggu waktu Tuhan, ucapkan syukur. Nanti kamu akan melihat karya Tuhan, hasil pertobatan luar biasa. Ngerti saudara? Jadi sebetulnya itu cara mengatasinya itu gampang enggak? Urut-urutannya kan gampang toh. Tapi yang susah di mana? Susahnya itu enggak bisa lepas dari pikiran. Nah itu yang susah. Lalu kerap kali orang yang konseling bilang, saya bilang lupakan, bertobat. Lawang datang dewek itu piye ta Pak? Contohnya, jadi aku tidak bisa tidur. Karena apa? Masuk lagi, nanti ditagih hutang. Piye ini bayare? Aku sudah tergantung buka cek. Aku sudah terlanjur janji. Masa ini piye diingkari? Aku bilang, jadi orang Kristen tidak boleh melarikan diri, tapi hadapi, atasi bersama dengan Tuhan. Sehingga banyak yang akhirnya ngalami, yang mau mati jadi sembuh, jadi hidup, yang karepe dhewe adikku sendiri ini yang di Australia itu, Esther itu hamba Tuhan. Dia punya mium di dalam perut. Lalu dia bilang apa? Tak imani. Tuhan sanggup mengeluarkan. Aku bilang, loh kamu imani itu kamu sudah tanya sama Tuhan atau kamu ngimani? Aku ngimani. Terus saya tanya sama Tuhan ini piye? Dia tidak akan sanggup bayar harganya. Imannya ndak sampai. Terus aku bilang, kamu ini jangan sok aku dulu. Imanmu ndak bakal tekan. Ndak percaya. Ditunggu berapa? 2 tahun. Akhirnya tambah suwe tambah gede. Aku bilang, terus ini bagaimana? Datang ke Indonesia, operasi. Udah, operasi di Australia mahal. Di Indonesia saja. Dokternya pinter, bodoh apa pinter, yang penting diberkati Tuhan.
Kamu cari dokter pinter, tera diberkati Tuhan, repot. Nah kemarin aku ditelepon orang. Orang itu punya di usus, terus dia bilang, aku bilang, operasi. Sudah jangan mbok imani datang sampai percuma operasi. Lalu dia operasi. Operasi tidak tanya Tuhan mau di mana dan minta. Dia cari dokter yang senior, yang mahal, yang jagoan di Jakarta, dioperasi. Setelah dioperasi seminggu kemudian, yang muncul apa? Kain khasnya keluar dari perut. Kenapa? Khasnya ketinggalan. Dia bilang, Pak, ini suamiku sakit-sakit terus ini ada apa? Loh, lah kamu pergi ke dokter. Seminggu kemudian kain khasnya jeblos dari perut. Yang keluar kain khas. Lah aku bilang, loh yang operasi siapa? Dokter senior. Lah ya senior apa yang malah pikun. Lah wong kain khas kok ketinggalan. Lah aku tuh dulu ndak ketinggalan, ndak bisa balekno. Wong memang aku ndak bisa. Sehingga usus yang keluar semua itu yang sudah ketong yang di irian itu, lawang dokter gigi kok suruh operasi blender darem. Ini bagiannya piye wong di atas kok ini di bawah. Wah, ini sudah repot ya. Jadi pada waktu membalikannya usus, aku tidak bisa. Lebih-lebih ditekan sini mencotot. Tekan sini mencotot sini. Aku ini dokternya tak tanyai temanku, ini piye? Aku dhewe ndak ngerti lho. Piye ta aku ngono. Jadi aku ya terpaksa ya wis sekali dua-dua diblosoke pencet kayak usus ayam. Plus. Terus ini pegangi, jahit. Plus. Sebar itu saudara tahu akibatnya apa? Ndak ngentut-ngentut. Mati kowe aku bilang. Sehari tak tanya sudah kentut belum. Waduh mati iki bulet. Padahal 3 hari tidak kentut mesti dibedah lagi. Bab tidak mati, bulet toh. Tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa kentut toh. Kentutnya tidak bisa. Aku bilang Tuhan ini piye? Kue yang nyuruh lo, aku mau operasi itu karena engkau bilang nyuruh lo. Sekarang ini piye tidak bisa ngentut. Tuhan bilangnya apa? Santai. Lu santai-santai piye tah Tuhan? Ini tidak kentut tuh mati. Itu 2 hari tidak kentut, 3 hari pun tidak kentut. Cuma 3 hari ini belum habis malam. Sampai sore tidak kentut. Ini 3 hari Tuhan. Terus dokter 2 temanku bilang gini, Cep, ora kentut tuh, Cep mati besok. Aku bilang, wes lah, dinteni sesuk 3 hari lah. Lah 3 hari ini tinggal malam ini ya ben 3 hari ya 3 hari urusan sesuk. Untung-untung saya pagi-pagi pergi ke rumah sakit. Bukan pagi itu, bukan maksud saya itu bukan jam 8, jam 7, enggak, jam 5. Saking karena aku setiap jam 5 bangun. Ketakutan. Aku jam 5 dokternya belum pada bangun. Aku sudah sana sendiri. Terus pelan-pelan pergi ke pasien itu. Pasiennya tidur. Nah, tidur itu kan 2 macam. Wis mati. Atau tenang. Jadi aku pelan-pelan tak jawil-jawil. Bangun. Dokter. Loh, kok bisa ketawa lumayan ini. Sudah kentut. Baru saja kentut. Jadi perutku lega dokter. Oh, puji Tuhan. Yang ucap syukur yuk. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tidak jadi mati. Bayangin saudara. Lah itu kalau mati itu aku ndone biak kan langsung dipecat. Lah wong dokter gigi kok wani ngoperasi blender darem. Lah aku bilang, lah bukan aku kok. Aku disuruh mbek dokter umumnya.
Nah ya makanya itu saudara. Jadi kita itu hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan orang mau. Maka engkau akan melihat karya Tuhan. Hanya masalahnya kamu harus percaya dan tunggu sampai Tuhan bertindak. Sabar. Nah, sekarang kalau kamu tidak sabar, lihat keadaan tambah parah, apa yang harus dilakukan? Kamu tinggal ngomong sama jiwamu sendiri. Mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu takut? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Omongi dewek. Jadi jangan cuma kowe pinter ngomongi orang lain, dirimu dewek ora tambah omongi. Harus ngomong sendiri. Itu namanya kuasa perkataan. Dan saudara tahu, semua pasti jadi kalau Tuhan. Oh, ke rumah itu ada orang gila. Orang gila diajak rumah. Wah, aku sampai marah sampai orang yang bawa. Woi, kok ngapain bawa sini orang gila? Dia bilang, kasihan loh Pak. Bawa ke Grogol. Tempatnya sana. Tapi demikian saya marahin gitu, Tuhan ngomong, kasihan. Oh ya sudah, aku bilang, udah sini, ayo duduk. Apa Tuhan yang aku harus lakukan? Doakan. Nggak usah. Doakan pun nggak usah. Dia bilang, suruh ngomong, Yesus baik, Yesus baik. Wes. Cuma ngomong itu, iya. Aku bilang, ngomong, kamu mau sembuh enggak? Mau. Yesus baik, ngomong, Yesus baik. Ngomong 1 kali, 2 kali, diem. Sudah diem apa? Hitung-hitung. Gopek, tio, cepet. Loh, ini kok hitung-hitung terus kenapa? Dani kenapa? Gilani kenapa? Duitnya dimakan orang. Oh, itu orang Kelapa Gading, Jakarta. Jadi ngomong terus cepet tio, gopek tio. Gotio, Ceban. Aku muni, ya itu karena Tuhan berkata apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, demikian juga saudara tidak sadar. Kamu punya usaha, kamu punya perusahaan, kamu punya sekolah, kamu mau punya apa-apa yang membuat kamu merosot atau mau bangkrut, pikiranmu disempat itu. Malah bangkrut, jadi gila. Ngerti? Itu saya usir pulang. Dah bawa pulang. Suruh ngomong, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Baik. Sebulan baik. Satu saat dia telepon aku, Pak, kenapa? Yesus baik. Lah ya memang Yesus ya baik, ada apa? Lah aku ini orang gila sing mbok suruh ngomong Yesus baik, Yesus baik. Wah, puji Tuhan. Wis waras kamu. Udah. Habis gitu, pada waktu dia gila, anaknya lahir cacat. Waduh, anak pertama lagi perempuan. Tempurunge anune itu dada. Jadi lahir mulai keroncalan, mukanya dikaplok-kaploki dhewe mbek kakinya. Karena apa? Kakinya bisa muter gini. Gini bisa, gini bisa, gini bisa, muter plak-plak. Lah aku baru lihat kalau kaki ini ndak ada apa? Ndak ada apa tuh? Itu loh, bukan tempurung, itu loh. Ada tulang kecil gitu itu ganjeli sehingga tidak bisa sampai mencelat gitu toh. Stop, blok, stop. Aku tidak tahu itu apa itu. Meskipun dulu tahu, sekarang lupa. Jadi, loh, di apa tuh gegep. Kenapa anakmu? Ini Pak, tulungi si Pak.
ini cacat Pak, ada tulangnya itu, jadi mukanya rusak semua. Oh, dokter bilang apa? Ditunggu sampai umur 7-8 tahun, nanti diambilkan tulang dari pinggul atau mana, ditransplantasi ke situ. Ya wes toh, aku bilang. Pada waktu aku bilang, ya wes toh, tunggu aja 7-8 tahun. Loh, Pak, Tuhan enggak bilang apa? Enggak tuh. Ya aku enggak bisa apa-apa. Sedang saya mau pergi, agak muter ini, wong omah itu di tingkat 2, muter ini. Tuhan ini ngomong, suruh wae toh, numpangi tangan. Yesus baik, Yesus baik. Itu toh. Bapaknya ngalami sekne anake. Ya wes aku balik aku. Suami istri tiap hari tumpangi tangan dewek, bilang Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Selesai. Terus nanti piye Pak? Ora ngerti. Dadine apa? Ora ngerti, wong aku ya ora ngerti. Cuma Tuhan bilang, kowe suruh ngomong itu Yesus baik. Nanti setelah 1 bulan bawa ke dokter lagi periksa. Oh ya, dah. Sebulan kemudian dibawa dokter, dibuka, dokternya melongo. Loh, ini tulang dari mana? Tulang apa dok? Lah ya ini, sehingga kaki itu sudah sempurna, enggak plak-plok gitu. Loh, kamu bawa kemana? Enggak kemana-mana dok. Nah, kamu kasih minum obat apa? Enggak. Nah, apa yang kamu lakukan? Yesus baik. Sekarang anaknya sudah pasti sudah remaja. Umurnya sudah 13-an tahun. Bayangin saudara. Atau lebih. Jadi saudara itu dalam segala perkara ngomong saja. Mulai sekarang itu berlatih ngomong. Ceritain sama Tuhan. Percaya kalau Roh Al-Kudus ada di dalam hati kamu. Ngomong aja. Biarpun tidak logis. Ngomong aja. Dikatakan gila, ya wis ben. Mau memang kowe agak gila Yesus. Nanti kamu lihat mujizat. Jadi masalahmu sekarang, kamu sedang keadaanmu apa? Sekarang ini yang dibutuhkan kamu adalah punya percaya, mendahulukan Yesus, mengucap syukur, dan katakan, Yesus engkau baik. Nanti kamu akan mengalami kuasa Tuhan berlaku atas diri kamu. Kamu nanti kalau keluar, nah kamu ucap syukur. Gak usah ingat aku. Aku urusannya Tuhan. Tapi yang penting kamu ngalami. Ya toh? Dahulukan Tuhan. Tujukan pikiranmu kepada Tuhan. Ayo sekarang kita berdoa.